Bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para peserta bimbingan belajar bahasa Arab online di LBS sekalian, baik yang di grup WA maupun di Zoom, rahimani wa rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tamarin latihan-latihan di pelajaran yang ke-6 jilid yang kedua. Tetapi kita akan langsung masuk ke latihan yang ke-10 sekarang ini. Kenapa? Karena latihan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9 sudah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya. Jadi kita fokus ke kali ini langsung ke latihan yang ke-10. Langsung saja perhatikan baik-baik di situ. Iqra'il misalaini. Bacalah dua contoh. Sumarbit, kemudian hubungkan. Baina kullin minal jumlataini, antara dua kalimat. Mustakmilan, menggunakan anna. Menggunakan anna. Wa'lam, dan ketahuilah anna, bahwasanya anna min akhwati inna, bahwasanya anna termasuk saudara inna. Jadi di sini intinya kita disuruh menggabungkan dua kalimat. Dalam menggabungkan menggunakan anna. Kemudian ingat bahwasanya anna termasuk saudaranya inna. Sehingga dia butuh apa? Butuh kepada isim dan khobar. Butuh kepada isim dan khobar. Kemudian isimnya mansub dan khobarnya marfu. Jadi kalau kita bicara anak, maka kita harus ketahui dia butuh kepada isim dan khobar. Isimnya mansub dan khobarnya marfu. Karena anak termasuk saudaranya inna. Kita lihat contoh nomor 1. Huwa maridun. Dia sakit. Huwa di sini mubtada berupa domir munfasil. Dia mabni di atas fathah. Maridun khobar mubtada, dia marfu. Kemudian kita gabung menggunakan ana, ya caranya dengan memasukkan fi'il adunnu. Adunnu itu artinya aku mengira. Aku mengira annahu, bahwasanya dia maridun, sakit. Perhatikan, huwa maridun. Kemasukan anna menjadi annahu. Annahu maridun. Berarti kalau ketemu dengan ana harus berubah jadi domir. Kalau domirnya harus domir apa? Domir muttasil. Domirnya harus muttasil. Kalau ketemu dengan ana, domirnya tidak bisa munfasil.
tidak bisa terpisah, tapi harus muttasil, bersambung langsung. Ya, perhatikan harus muttasil, harus bersambung langsung. Tidak boleh dhamirnya munfasil. Wa maridun, jadi annahu maridun. Contoh kedua, al-mudarisu maja, Pak Guru tidak datang. Al-mudarisu sebagai mubtada, dia marfu dengan dhamma karena dia isim mufrad. Kemudian maja ini jumlah fi'liyah khobar mubtada. Kemudian kemasukan atau kita gabung dengan fi'il adunnu, jadilah adunnu annal mudarisa. Perhatikan annal mudarisa, al-mudarisa di fathah atau mansub. Kenapa? Karena dia sebagai isimnya anna. Al-mudarisa isimnya anna. Khobarnya jumlah fi'liyah. Kita mulai sekarang latihannya. Nomor 1, anta tobibun. Anta tobibun. Kamu seorang dokter. Antanya mubtada, tobibunnya sebagai khobar. Ya, kita gabung dengan adunnu. Kemudian bagaimana jadinya? Maka jadinya adunnu annaka. Adunnu annaka. Adunnu annaka tabibun. Annaka tabibun. Aku menyangka, aku mengira kamu itu seorang dokter. Sini kanya isim anna, tabibunnya khobar anna. Asani huwa minal Yabani. Dia dari Jepang. Dia dari Jepang. Menjadi adunnu annahu minal Yabani. Adunnu annahu minal Yabani. Aku mengira bahasanya dia dari Jepang ya. Hunya isim anna minal Yabani khobar anna jumlah sibuhul jumlah. Asalis dia maridotun. Dia perempuan sakit. Jadi adunnu annaha. Ya jadi ha. Annaha maridotun. Adunnu annaha maridotun. Aku mengira bahasanya dia sakit. Dia perempuan, maka pakai domir ha. Maridotun khobar anna. Al-khamis hum tullabun. Hum tullabun. Mereka adalah para siswa. Jadi adunnu annaba annahum. Adunnu annahum tullabun. Tullabun. Aku mengira bahwasanya mereka para siswa, humnya isim anna dan tullabunnya khobar anna. Al-khamis anti jau'a. Kamu perempuan lapar. Jadi andunnu annaki. Annaki jau'a. Annaki jau'a. Perhatikan ya. Annaki, anti jadi apa? Anti jadi ki. Anti jadi ki. Bahasanya kamu satu perempuan jau'a lapar.
Asadis al-maktabatu maftuhatun. Perpustakaan itu dibuka. Menjadi adzunnu annal maktabata. Perhatikan. Annal maktabata. Maftuhatun. Al-maktabata dia mansub jadi fathah karena ada isimnya anna. Dan maftuhatun khabarnya anna. As-sabi ketujuh al-qahwatu baridatun. Qahwah itu kopi. Kopi itu baridatun dingin. Jadi azunnu aku mengira annal qahwata baridatun. Adunnu annal qahwata baridatun. Al-qahwata ismu anna. Maka dia fathah mansub. Baridatun khobar anna. Asamin Muhammadun zaba ila Makkah. Muhammad pergi ke Makkah. Kita kasih adunnu. Maka menjadi adunnu anna Muhammadan anna Muhammadan zahaba ila Makkah. Di sini Muhammadan ismunya anna, zaba ini jumlah fi'liyah, khobarnya anna. Zaba fi'il tentu ada fa'il, fa'ilnya adalah dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi di dalam fi'il zahaba. Atas ke-9 Fatimatu fil maktabati, Fatimah di perpustakaan. Menjadi apa? Adunnu anna Fatimata fil maktabati. Fatimata ismu anna fil maktabati khobar anna berupa sibuhul jumlah. Kemudian ke-10 antum mudarisuna. Kalian adalah para guru laki-laki. Menjadi apa? Adunnu anna annakum. Antum jadi kum. Mudarisuna. Adunnu annakum mudarisuna. Kumnya ismu anna, mudarisuna khabar anna. Nah, para serta bimbingan belajar bahasa Arab online Jalabiyah sekalian. Inilah pembahasan latihan keberapa ini? Ke-10 ya. Nah, jika ada pertanyaan bisa disimpan dulu, nanti di akhir pertemuan yang ikut Zoom sekarang kita buka tanya jawab. Kalau yang di WA bisa menghubungi kami langsung via chat ya. Nah, kita lanjut latihan yang ke-11. Iqra mayali, bacalah sebagai berikut. Perhatikan. 11. Ida asyrata talibatan. 12. Isnata asyrata talibatan. Ya, fokus dulu kepada 11, 12. Ida asyrata talibatan. Ida ini mu'anas. Asyrata mu'anas. Talibatan juga mu'anas. Jadi bilangan 11 itu kalau mu'anas, mu'anas semua. Bilangan satuannya mu'anas, puluhannya mu'anas, tamyiznya pun mu'anas. Misalnya mudzakkar nanti ahada asyara taliban. Mudzakkar semua, mu'anas semua. Dan tamyiznya lihat mufrad mansub talibatan. 11 siswa, 11 siswi. Berarti siswi kan tamyiz. Setelah
bilangan itu tamyiz. Kemudian angka 11, bilangan 11 itu ya ihda asyrota. Kalau muannas, kalau mudzakkar ahada asaro. Kemudian 12. Isnata asyrota tolibatan. 12 ini sama dengan 11. Isnata muanas, asyrota muanas, tolibatan muanas. Dalam artian apa? Dalam artian apabila muanas maka semua muanas. Isnata muanas, asyrota muanas, tolibatan muanas. Kalau mudzakkar, mudzakkar semua. Isna asyara toliban. Mudzakarnya kan isna asyara toliban. Intinya bilangan 11 dan 12 itu aturannya. Kalau mudzakkar semua, satuan mudzakkar, puluhan mudzakkar, tamyiz pun mudzakkar. Kalau muannas semua, satuan muannas, puluhan muannas, dan tamyiz juga muannas ya. Kemudian adapun 13 sampai 19 perhatikan salasa asyrota talibatan, arba'a asyrota talibatan, khamsa asyrota talibatan, sita asyrota talibatan, sab'a asyrota talibatan, samani asyrota talibatan, tis'a asyrota talibatan. Adapun bilangan 13 sampai 19 itu kalau mufradnya mudzakkar nanti puluhannya muannas, tamyiznya muannas. Jadi yang 13 sampai berapa? 19 itu kalau kita simpulkan susunannya adalah mudzakkar, muannas, muannas. Atau apa? Muannas, mudzakkar, mudzakkar, mudzakkar. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya kalau mufradnya mudzakkar, nanti puluhannya muannas, tamyiznya muannas. Kalau mufradnya muannas, puluhan mudzakkar, tamyiz mudzakkar. Ya, ini bilangan berapa? 13 sampai 19. Pasti begitu. Dan bilangan belasan itu mabniyah, mabni di atas fathah. Mabni di atas fathah. Sehingga apa? Sehingga harokatnya keduanya selalu di fathah. Salasa, asyrota, arba'a, asyrota, khamsa, asyrota, sita, asyrota, sab'a, asyrota, samani, asyrota, tis'a, asyrota. Keduanya itu selalu mabni di atas fathah. Dan tamyiznya itu harus apa? Tamyiz harus mufrad, nakirah, mansub. Tamyiznya harus mufrad, nakirah, mansub. Tolibatan, tolibatan. Kalau mudzakkar toliban tamyiznya harus mufrad, nakirah, kemudian mansub. Kalau 20 ya isyruna talibatan. 20 selesai. Gampang. Kan 20 ya seperti itu. Isyruna talibatan. Kalau 20 itu dia mengikuti jamak mudzakkar salim ya. Kan diakhiri wawu nun. Wawu nun. Berarti jamak mudzakkar salim. Kaidahnya. Talibatan tamyiznya. Nah, kalau kita paham, nanti memang kalau kurang paham lagi bisa ditanyakan di akhir pertemuan kita buka tanya jawab. Ya, sekarang yang penting prakteknya. Kita praktekkan di latihan ke-12. Di sini ikro mayali, bacalah sebagai berikut semaktubhu. Kemudian tulislah dia ma'kitabatil arqamil waridati bersama menulis angka-angka yang ada di dalamnya bil huruf. Jadi suruh menulis ini, kemudian angkanya dirubah dengan huruf. Angkanya dirubah dengan huruf. Kalau kita akan jelaskan cara membacanya, kemudian kedudukannya atau jabatannya, kemudian juga
angkanya kita rubah ke huruf. Nomor 1. Ini membacanya adalah kam. Pasti ya jaisim istifham lil adat untuk bilangan. Kam sinuka. Berapa umurmu? Berapa umurmu? Perhatikan di situ. Kenapa sinu di doma? Kenapa sinu ini di doma? Maka jawabannya dia sebagai mubtada. Terus kenapa dia tidak ditanwin? Dia sebagai mudhof. Dan K-nya sebagai mudhof ilaih. Tapi ini bisa saja kita baca ki ya, tergantung kita bicara dengan laki-laki atau perempuan. Sehingga kamnya sebagai khobar. Kam sebagai khobar. Ya, sinu ini kita tahu dia mubtada dari mana? Cara mudahnya dalam kalimat tanya lihat jawabannya. Kam sinuka, jawabannya sini. Kam sinuka, terus jawabannya sini. Oh, berarti sinunya mubtada. Ya, sini umurku. Ya, nonnya di kasro. Kenapa? Kan dia mubtada tadi. Karena dia mudhaf ke ya mutakalim. Kalau mudhaf ke ya mutakalim ya harus kasro. Nanti domanya dengan domah muqaddarah. Domah perkiraan saja. Kemudian sini umurku. Berarti sini yang mubtada mudhaf. Ya mudhaf ilaih. Umurku 19 tahun. Perhatikan. Sanatan 19 tahun. Sanatan ini mu'anas. Kalau dia mu'anas berarti bagaimana aturannya tadi? Kalau tamyiznya mu'anas, puluhannya mu'anas, satuan mudzakkar. Berarti jawabannya tis'a asyrota. Jadi angkanya adalah tis'a asyrota. Sanatan. Ya. Tis'a asyrota sanatan. Lihat tis'a muzakkar, asyrota mu'anas, sanatan mu'anas. Jadi harus begitu. Ya, kemudian tis'a asyrota ini sebagai sebagai khobar apa? Sebagai khobar. Tis'a asyrota bilangan belasan ini sebagai khobar. Jadi khobarnya bukan tis'a saja, bukan asyrota saja, tapi tis'a asyrota. Dia khobar. Tapi tidak di doma, kenapa? Karena dia mabni ya. Dia ini mabni. Kan bilangan belasan itu mabni di atas fathah. Sanatan tamyiz. Kemudian kedua, qara'na 14 safhatan min hadzal kitabi. Perhatikan, qara'na, qara'a ini fi'il. Kemudian nanya sebagai fa'il ya, na sebagai fa'il. Berupa dhamir. Asalnya nahnu, kemudian dia bersama dengan fi'il jadi na. Qara'na, kami telah membaca, berarti 14-nya sebagai apa? Sebagai objek, maf'ulun bih. Kami telah membaca 14 safhah. Safhah itu halaman. Ini safhatan ya mu'anas. Kalau tamyiznya mu'anas berarti bilangannya mudzakkar, mu'anas, mu'anas. Berarti 14 itu kan arba'a, terus asyrota, arba'a, asyrota, asyrota safhatan. Arba'a asyrota safhatan. Jadi arba'a asyrota 14 ini sebagai maf'ulun bi. Maf'ulun binya bilangan 14, bukan arba'a, bukan asyrota, tapi arba'a asyrota. Sofatan tamyiz. Tapi maf'ulun binya mabni di sini ya.
Karena bilangan belasan itu mabni. Ketika fi hadil hafilati. Fi hadil hafilati. Al-hafilati di kasroh. Kenapa? Karena dia badal dari hadihi. Dan sebelum hadil ada fi. Berarti hadil sebagai isim majrur. 18. Rokiban. Rokiban penumpang. Di dalam bis ini ada 18 penumpang. Berarti 18 ini sebagai mubtada. Wa khalfahum, dan di belakang mereka 15 rokibatan, penumpang perempuan. Perhatikan 18 rokiban. Rokiban mudzakkar, 18 penumpang. Berarti sini nanti apa? Kalau tamyiznya mudzakkar berarti puluhan mudzakkar, satuan muannas. Berarti apa? Sama niyata apa tadi? Asyrota asyara samaniyata asyara rokiban. Terus tadi berapa? 15 ya. 15. Oh ya, 15. Kalau 15 penumpang perempuan berarti rokibatan kan mu'anas, berarti persatuannya mudzakkar. Khamsa asyrota rokibatan. Khamsa asyrota rokibatan. Gitu ya. Ya, samaniyata asyara sebagai mubtada di sini ya. Samaniyata asyara mubtada. Rokibatan tamyiz. Adapun khamsa asyrota ini kan atof. Ya atof ke samaniyata asyara. Arabi sekarang keempat. Hadza fundukun sogirun. Jelas hadza mubtada. Fundukun khobar. Dan dia tanda man'ut sogirun na'at. Ini adalah hotel yang kecil. Sogirun kan kata sifat memiliki persamaan dengan sebelumnya kan dia sebagai na'at. Fihi di dalamnya ada 12 ghurfatan. Fakot. Di dalamnya ada 12 kamar saja. Fihi di dalamnya, oh berarti jelas nih khobar sibul jumlah. Sehingga 12-nya sebagai mubtada ghurfatan tamyiz. Berarti 12 ghurfatan. Ghurfatan ini kan mu'anas. Berarti kalau dia 12 berarti semuanya harus mu'anas. Aturan 12 kan mudzakkar semuanya atau mu'anas semuanya. Berarti isnata mu'anas semua ya. Isnata asrota ghurfatan. Isnata asrota ghurfatan. Ya ingat isnata asrota tadi sebagai apa? Dia sebagai mubtadanya. Kelima, Utsmanu lahu, Utsman dia memiliki 11 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Utsmanu dia mubtada, dia tidak ditanwin karena dia mamnu minas sarfi. Kemudian khobar dari Utsman adalah jumlah ismiyah di sini. Kenapa? Karena kalau lahu saja sebagai khobar Utsman, kalimat belum sempurna. Utsman dia memiliki, kan belum sempurna. Utsman dia memiliki 11 anak. Oh, baru sempurna. Berarti khobar dari Utsman jumlah ismiyah. Tapi dalam jumlah ismiyah kan juga ada mubtada dan khobar. Maka akhada asara ini mubtada dari khobar lahu. Gitu ya. Ya, lihat ibnan mudzakkar. Berarti
bilangan 11, 12 itu kalau mudzakkar semua, muannas semua. Berarti di sini kalau ibnan mudzakkar berarti ahada asaro ya. Ahada asaro. Kalau mudzakkar semua. Sarabnan. Terus 12 bintan. Bintan kan muannas berarti muannas semua. Berarti isnata asyrota bintan. Muannas semua. Ingat ahada asyara sebagai mubtada dari khobar lahu. Kemudian keenam, saya hafidtu telah hafal 13 suratan. 13 surat. Ana mubtada, hafidtu, ini hafidhu fi'il, tunya sebagai fa'il. Berarti 13 sebagai objek maf'ulun bi dari hafidhu. Ya, 13 surat. Surat ini kan mu'anas. Berarti kalau gitu, nanti satuan mudzakkar puluhan mu'anas, terus tamyiznya kan mu'anas. Berarti gimana? Berarti salasa asyrota suratan. Salasa asyrota suratan. Salasa mudzakkar asyrota mu'anas suratan mu'anas ya. Dan salasa asyrota sebagai maf'ulun bi dari hafidho. Khobarnya ana adalah jumlah fi'liyah hafidtu salasa asyrota suratan. Ketujuh, fi hadzal mustashfa. Di dalam rumah sakit ini. Hadza isim majrur, al mustashfa badal dari hadza. Dan ini sangat jelas kalau fi hadza khobar yang berubah sibuhul jumlah. Berarti bilangannya sebagai mubtada. Ini 19 tabiban, 19 dokter laki-laki. Kalau tabiban mudzakkar laki-laki berarti nanti aturannya satuan muannas, puluhan mudzakkar, tamyiz mudzakkar. Berarti apa? Tis'ata terus asyara tabiban. Tis'ata asyara tabiban. Tis'ata mu'anas asyara mudzakkar tabiban mudzakkar. Dan tis'ata asyara di sini sebagai mubtada ya. Tabiban tamyiz. Dan 17 dokter perempuan. Tabibatan dokter perempuan. Kalau dokter perempuan berarti nanti satuan mudzakkar puluhan mu'anas. Berarti apa? Sab'a asrota tabibatan. Tabibatan. Dan sab'a asrota ini ataf ke tis'ata asyara. Soal ke-8, qara'na al-yauma. Qara'a fi'il, nanya sebagai fa'il. Al-yauma di fathah bukan karena maf'ulun bih. Qara'na kami membaca al-yauma pada hari ini. Berarti al-yauma sebagai dorof, kata keterangan waktu. 18, berarti 18 sebagai objek atau maf'ulun bihnya. Kami membaca pada hari ini 18 kalimatan, kata. Jadi datan yang baru. Jelas jadi datan sebagai nat ya. Ini dari kalimatan
kalimatan sebagai tamyiz dan man'ut. Sekarang bilangannya atau 18-nya sebagai apa tadi? Maf'ulun bi. Gimana menulis bilangannya? Lihat. Kalimatan tamyiznya mu'anas. Berarti bilangannya mudzakkar, mu'anas, mu'anas. Mudzakkar, mu'anas, mu'anas. Berarti bagaimana? Samani asyrota kalimatan. Ya. Karena tamyiznya mu'anas, samani, ulang, samani asyrota kalimatan. Karena tamyiznya mu'anas, maka puluhan mu'anas dan satuan mudzakkar. Jadi samani asyratan sebagai maf'ulun bi dari fi'il qara'a. Kesembilan, hadzal qalamu, jelas hadza sebagai mubtada, al-qalamu badal, bi harfu jar, berarti bilangan ini sebagai isim majrur, kan jatuh huruf jar bi. Rubiatan, ini tamyiz. Rubi gitu ya. Rubiatan tamyiznya mu'anas. Berarti bilangannya nanti 14 berarti mudzakkar, mu'anas, mu'anas. Berarti satuannya mudzakkar. Arba'a asyrota rubiatan. Arba'a asyrota rubiatan. Ya, perhatikan baik-baik. Rubiatan. Rubiyah ini kan mu'anas. Karena tamyiznya mu'anas, maka puluhan mu'anas, satuan mudzakkar. Dan arba asyrota ini dia majrur. Tapi karena mabni harokanya tetap di fathah. Kok bisa majrur? Karena ada huruf jar bi. Bi arba'a. Bi. Berarti khobarnya adalah sibul jumlah. Bi arba'a asrotain. Ke-10 fi hadil imaroti. Fi hadil imaroti. Fi harujar hadhi si majrur. Al imaroti badal dari hadhi. Jelas ya. Dan jelas juga di sini apa? Fi hadhi khobar sibul jumlah. Berarti bilangannya sebagai mubtada. Syakotan apartemen ini mu'anas. Berarti bilangannya kalau gitu apa? Bilangannya berarti mudzakkar sita sita terus ash asrota syakotan. Nah, jadi apa? Mudzakkar mu'anas mu'anas. Dan sita asrota sebagai mubtada, syakotan sebagai tamyiz. Nah, para peserta bimbingan belajar bahasa Arab kalian di Al-Habiyah sekalian, baik yang di grup WA maupun Zoom, waktu kita sudah mepet, maka latihan berikutnya insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Memang masalah ini agak sulit dikit, maka silakan bagi yang mau bertanya, bisa bertanya langsung di yang ikut Zoom sekarang, saya aktifkan suaranya, atau mungkin bisa via chat yang ikut grup di grup ya bisa chat juga. Silakan bagi yang mau bertanya langsung. Ini ada yang bertanya tentang fakot.
Faqat itu kalau ingin saya sampaikan, faqat adalah maf'ul mutlak. Nanti dibahas di belajar di jilid keempat. Terus ada lagi yang bertanya apa bedanya maf'ul dengan maf'ul bi. Maf'ul itu enggak ada. Yang ada adanya maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli. Jadi kalau hanya bilang maf'ul itu belum sempurna. Maf'ul apa maksudnya? Karena maf'ul itu ada maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, ada maf'ul ma'ah lagi. Maka harus lengkap maf'ul apa yang dimaksud. Ya walaupun umumnya kalau orang bilang maf'ul mungkin maksudnya adalah maf'ul bih. Tapi kalimatnya belum sempurna. Gitu ya. Ya mungkin maksudnya aja dia bilang maf'ul bih tapi bihnya itu belum disebutin. Kalau maf'ul saja belum, itu belum sempurna. Karena ada maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul li'ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak, harus jelas maf'ul apa itu, gitu ya. Untuk penulisan asyrota biasanya shinnya ada di sukun dan ada yang di fathah. Itu bebas, silahkan. Memang ada dua versi penulisan, ada yang shinnya di sukun, ada yang di fathah, silahkan boleh-boleh saja, tidak masalah. Kemudian kedudukan manafi, latihan nomor 10. Kalau manafi itu huruf. Huruf itu nggak punya kedudukan. Dan manafi tidak beramalan. Manafi tidak beramalan juga, tidak punya pengaruh. Gitu ya. Ada lagi yang mau langsung? Kalau tidak ada, cukup sekian. Ini perlu diperhatikan. Nanti kalau perlu diulang-ulang lagi ya. Kaidah bilangan memang harus kita pelajari pelan-pelan dan harus juga teliti. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah akan kita teruskan latihan berikutnya di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.